Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dita Siti Nur Ajijah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Non-Reguler. Adanya saya di sini ingin sedikit berbagi informasi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan generasi muda. Sebelumnya, kalian sudah pasti tahu apa itu korupsi, ya kan? Ya, korupsi adalah fenomena sosial yang telah menjadi budaya di kalangan masyarakat. Entah dari korupsi waktu hingga korupsi uang, alih-alih dijadikan suatu jalan untuk meraih kekayaan. Bahkan pelaku korupsi yang biasanya kita sebut dengan koruptor atau penjahat kerah putih tidak memandang usia atau gender. Nah, menurut Kartono, korupsi adalah memberi batasan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna untuk mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, serta merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Dengan demikian, secara harfiah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Belakangan ini muncul kasus-kasus korupsi yang terungkap dari pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga hukum negara. Akan tetapi, penanganan kasus tersebut pun tiada ujungnya. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, muncul kasus-kasus korupsi yang lain. Karena itu, bila pemberantasan hanya sekedar menjadi angin lalu, maka pencegahan korupsi secara dini kian diperlukan. Selanjutnya ada pencegahan perilaku korupsi sejak dini bisa dilakukan dengan cara 1. Penanaman kejujuran sejak dini. Kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang. Bila kejujuran ditanamkan secara dini, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang jujur. Nah, yang nomor 2 ada kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Tidak dimungkiri, kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seseorang yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila seseorang disiplin dan taat pada hukum yang berlaku, maka perilaku korupsi bisa musnah dengan sendirinya. Nah, yang ketiga, ada kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Apa itu? Bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, maka dia tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya. Jika perilaku korupsi bisa terpinggirkan, maka bukan tidak mungkin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pun terjamin. Yang terakhir ada hidup sederhana dan bersyukur. Tekanan ekonomi yang tinggi bisa memunculkan suatu ide dan gagasan seseorang mencari jalan pintas guna meraih kekayaan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu ditanamkan kesederhanaan kepada seseorang sejak dini dan tidak lupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita miliki. Proses pemberantasan korupsi yang optimal harus didukung dengan gerakan bersama untuk melakukan pencegahan korupsi. Salah satunya melalui pendidikan anti korupsi. Terus peran pemuda sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi, meningkatkan karakteristik dan sejarah pemuda
yang selalu menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Konteksnya, tugas pemuda adalah menentang korupsi. Dana 1 juta dikorupsi tinggal 800.000. Dikorupsi lagi tinggal 400.000 rupiah. Kemudian dikorupsi lagi tinggal 100.000 rupiah. Ya Allah, mereka yang berhak menerima hanya mendapat secuil uang dari yang seharusnya. Mari kita berantas korupsi mulai dari diri sendiri. Ayo, Indonesia bebas korupsi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.